Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepadanya atas limpahan rahmat, berkah, taufik hidayah, serta inayahnya, sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa sempurnanya pertumbuhan fisik dan kekuatan seorang manusia. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah taala yang seharusnya harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana nikmat-nikmat besar lainnya dalam diri manusia, dalam diri kita semua, maka nikmat ini pun akan diminai pertanggungjawaban teman-teman sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, tidaklah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar dahsyat, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia di sisi Allah, dari sisi Allah pada hari kiamat nanti, sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Masa mudanya ia gunakan untuk apa? Dan hartanya dia dapatkan dari mana? Serta digunakan untuk apa juga? Dibelanjakan untuk apa hartanya? Serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, masa muda adalah masa yang penuh dengan godaan untuk memperturutkan hawa nafsu. Seorang banyak mengalami gejolak dalam pikiran maupun jiwanya, yang ini sering menyebabkan dia mengalami keguncangan dalam hidup dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari berbagai masalah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman sekalian, tentu peluang untuk terjerumus ke dalam keburukan dan kesesatan yang dibisikkan oleh syaitan sangatlah besar sekali. Apalagi iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat dari jalannya dengan semua cara yang ia mampu lakukan. Tentu dia tidak menyanyiakan hal ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangatlah memberikan perhatian kepada upaya perbaikan mental para pemuda di zaman sekarang ini. Karena generasi muda hari ini adalah para pemeran utama di masa yang akan datang. Dan mereka adalah pondasi yang menopang masa muda umat ini. Oleh karena itulah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menghasung kita untuk membina dan mengarahkan para pemuda kepada jalan kebaikan dan kepada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika mereka baik, maka umat ini akan memiliki masa depan yang cerah, insya Allah. Teman-teman sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang dijanjikan akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7
golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wasyabbu nasya'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Syekh Salim Al-Hilali berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu menjauhi perbuatan maksiat dan kejelekan serta keburukan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jab minasyab laisat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan lainnya. Artinya, pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan dia membiasakan diri dalam melakukan kebaikan dan berusaha keras untuk menjauhi semua keburukan dan kemaksiatan. Inilah sosok pemuda muslim yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan pandai mensyukuri nikmat besar yang Allah anugerahkan kepadanya, serta ia mampu berjuang menundukkan hawa nafsunya pada saat-saat tarikan nafsu sedang kuat-kuatnya menjerat seorang manusia. Ini merupakan hal yang memang sulit bagi teman-teman sekalian dan berat sekali. Maka wajar jika kemudian Allah Ta'ala memberikan balasan pahala dan keutamaan yang besar sekali. Demikianlah, semoga nasihat yang ringkas ini bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun bagi teman-teman sekalian dan kaum muslimin, terutama para pemuda, untuk mengusahakan kebaikan bagi dirinya dan membiasakan dirinya untuk selalu menetapi amal soleh serta beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada yang salah dari kami mohon maaf, dan jika itu benar maka datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari segala kesalahan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.